Jadi, apapun sifat Allah, jangan pernah kita sifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dari segi penamaan, sama. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya. Allah memiliki sifat cinta. Makhluk juga mencintai. Namanya sama. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Namanya sama. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi tentu tidak sama. Bagaimana Allah mencintai dan makhluk mencintai. Tidak sama tangan Allah dan tangan makhluk. Tidak sama mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk. Antara makhluk saja beda. Manusia mencintai, gunung juga mencintai. Nabi SAW mengatakan, Hadza Uhudun, yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung Uhud, dia cinta kepada kita, kita pun cinta kepadanya. Coba jemaah sekalian, bagaimana cara Uhud mencintai Nabi? Kita nggak ngerti. Bentuk dia mencintai kita nggak ngerti. Itu antara Allah, antara makhluk dengan makhluk. Manusia dengan gunung. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Manusia punya tangan. Monyet juga punya tangan. Samakah tangan manusia dan tangan monyet? Beda. Apalagi antara manusia dengan Allah. Antara makhluk dengan Allah. Antara makhluk dengan makhluk saja, tangannya sudah beda. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Nah jemaah sekalian, kenapa mereka tidak mau mengimani Allah punya tangan? Atau Allah istiwa di atas arsy? Subhanallah, niat mereka sangat bagus, tapi mereka dihukumi sesat. Apa niat mereka? Agar mereka tidak terjerumus dalam penyamaan antara Allah dengan makhluk. Makanya mereka nggak mau percaya Allah punya tangan. Jadi di sini ada dua golongan menyimpang. Golongan yang golongan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan golongan yang takut menyamakan tapi menempuh cara yang salah. Yang pertama yang menyamakan. Misalkan dia mengatakan tangan Allah sama dengan tangan fulan. Allah mendengar seperti mendengarnya fulan. Karena fulan sudah sampai derajat hakikat, dia mendengar sudah seperti Allah. Jadi kita kalau mau berdoa kepadanya dimanapun kita berada, dia bisa mendengarkan. Ini golongan yang pertama. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Golongan yang kedua, mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Rasa takutnya itu sudah bagus, tapi sayang mereka menempuh jalan yang salah. Apa kata mereka? Kalau Allah punya tangan, makhluk juga kan punya tangan. Berarti kalau kita mengimani Allah punya tangan, konsekuensinya kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu Allah nggak punya tangan. Satu, penyimpangannya. Terus berkembang yang kedua, maksud tangan Allah adalah kekuatan. Jadi bercabang penyimpangannya. Itulah jemaah sekalian, logika yang dia pakai, akal yang dia pakai, walaupun sebenarnya bisa dibantah juga dengan logika. Dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak menempuh jalan salaf. Ini sebab kesesatan. Kalau saya percaya Allah istiwa, istiwa di atas arsy berarti kan bertempat di atas arsy. Makhluk juga bertempat. Kalau saya percaya Allah bertempat, maka berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak di atas arsy. Ini pertama dia lakukan. Yang kedua, kalau begitu harus ditafsirkan. Istawa itu maksudnya berkuasa, bukan di atas arsy. Yang ketiga, muncul lagi penyimpangan. Kalau begitu Allah di mana? Nah, mereka jadi bingung. Mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang lebih parah lagi mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Dan ada yang paling bingung, Allah tidak di mana-mana. Subhanallah, mungkin antum mendengarkan ada dai kondang yang luar biasa diterima masyarakat, tapi punya akidah menyimpang ini. Ini kan sangat disayangkan. Bukan kita senang, naudzubillah. Kita sangat menyayangkan dan kita sangat menginginkan beliau itu bertobat. Dan kita sangat senang dakwahnya diterima masyarakat. Demi Allah tidak ada iri hati sedikit pun. Justru kita senang masyarakat mendapatkan hidayah karena ada ustadz yang mereka senangi.
Kemudian mereka mendapatkan hidayah. Demi Allah kita sangat senang. Tapi kita tetap nggak boleh mendiamkan kesesatan. Karena syariat harus dilindungi. Itu tugas. Dalam hadis Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Apa tugas mereka? 3 kata Nabi SAW. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membantah penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Itu tugas. Kita bantah bukan karena iri. Memang tugas. Orang yang mengetahui wajib dia membantah yang sesat. Wantihalal mubtilin. Juga membantah usaha-usaha untuk menghilangkan bagian dari agama oleh ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, serta meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Jadi harus dibantah. Jadi berkembang kesesatannya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk, dan Allah tidak di mana-mana. Sebenarnya yang lebih parah yang ketiga itu. Karena kalau tidak di mana-mana berarti tidak ada. Ya, subhanallah. Ini semua ucapan tidak pernah dikenal di masa salaf. Tidak pernah Nabi dan para sahabat. Begitu pula imam yang 4 pernah mengatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak ada. Mereka semua berkeyakinan yang sama, Allah istiwa di atas arsy.